Tapi Neng, mau nanya nih. Neng kita baru pacaran 6 bulan. Goceng ya nanya ya. Itu lelucon pribadi saya sama Neng soalnya goceng. Kalau nggak goceng nggak datang ke sini. Harus goceng baru datang. Harus goceng baru datang. Begitu 3 segmen pulang lagi. Neng mau nanya Neng, kalau Neng kan baru pacaran 6 bulan. Kenapa sih kalau 6 bulan udah cepet-cepet mau tunangan, mau married itu kenapa sih? Karena Neng pikir apa ya? Neng udah pengen apa ya? Udah pengen mempunyai sosok pria yang selalu sama Neng gitu. Maksudnya Neng udah capek yang pacaran tuh yang sebelum-sebelumnya tuh pacaran tuh cuma putus, ntar baru lagi putus. Aduh udah capek gitu, udah pengen apa ya? Udah pengen serius gitu loh. Udah pengen bener-bener gitu. Oke, terus kamu belajar apa dari ini semua? Belajar apa ya? Ya belajar ya dengan peristiwa ini semua ya apa ya, agar bisa Neng juga semakin dewasa gitu. Terus pemikiran Neng juga semakin matang lagi untuk memilih calon suami ke depannya. Oke, ketemu Vicky tuh di mana sih sebenarnya? Dikenalin. Yang kenalin teman? Yang kenalin teman. Kamu nggak komplain ke temennya? Anak kucing. Aku ngomong sama dia dan dia juga katanya nggak tahu kalau apa bunga tuh seperti itu. Kalau bunga seperti itu, sebut saja namanya bunga sudah. Bunga kan banyak, bunga matahari ya kan, bunga bangke, enak parah nih, bunga bangke. Jangan ngomong gitu, nanti kena somasi. Kalau kamu disomasisitasi gimana kamu? Tapi ngomong-ngomong setelah kejadian tersebut, coba lihat tangannya. Mana kok nggak ada sih? Aneh ya, buat kalian lucu, buat saya kesempatan tau. Enggak, saya mau tahu doang, ini kemarin kan ada cincinnya, kemana sekarang? Jual. Masih disimpan. Rencana sih memang Neng mau apa ya? Cincin itu memang Neng mau mempergunakan untuk kasih anak-anak yatim. Oh, dijual buat anak-anak yatim. Oke. Tapi coba Anda perhatikan dulu, lihat, bawa dulu ke toko emas dan toko berlian. Siapa tahu palsu juga. Ya Allah, tega amat kalau palsu. Siapa tahu. Masa semuanya palsu sih? Kamu udah bilang-bilang saya mau ngasih ke anak-anak yatim. Wah, anak yatim udah seneng dijual, aku 50.000, mau ngapain? Iya juga ya. Tapi mudah-mudahan sih enggak lah. Mudah-mudahan enggak lah ya. 75 lah ya. Jangan, itu kan rezekinya buat anak yatim. Oh iya benar. Gitu. Rezekinya buat anak yatim dari bunga. Oke. Tapi menarik nih ya, dan kamu nggak marah dengan semua ini? Kecewa ya, kesel, jengkel gitu ya. Tapi ya orang tua juga yang membuat Neng yang membuat Neng sabar gitu, yang menyabarkan Neng gitu, ikhlaskan semuanya. Percaya aja rezeki Tuhan tuh lebih besar, itu sih. Jadi Neng yang pikir banyak masukan juga Neng. Ada juga Neng, ini aja katanya, tuntut apa segala macam. Terus ada banyak yang bilang, Neng kamu ikhlasin aja biar semuanya berkah. Tapi Neng pikir juga ya mungkin ini memang cobaan buat Neng, ujian untuk keluarga Neng. Jadi semuanya Neng ikhlaskan. Kalau dibilang kecewa sih sangat kecewa lah. Neng sangat kecewa sama Vicky ya. Sangat kecewa sama Vicky-nya yang udah membohongi Neng dan keluarga Neng, yang sudah mengkhianati kesetiaan Neng, rasa sayang Neng, kepercayaan Neng. Itu aja yang Neng sesali gitu, yang Neng sangat kecewakan gitu. Itu semua ya. Nah, Neng sendiri sebenarnya tahu nggak kalau Vicky ini TO polisi? Enggak tahu. Enggak. Dan begitu akhirnya Neng tahu, wah ternyata ditangkap polisi, apa tuh? Gimana Neng pikir? Neng kaget aja gitu loh. Kaget aja.
sampai seperti itu gitu loh. Ternyata bukan hanya masalah bukan ini ya. Bukan masalah ini aja, ternyata besar, masalah ya? Besar gitu. Banyak yang ini dari itu, yang ini dari itu, bukan 1 orang, 2 orang, 3 orang, 5 orang, 6 orang, 7, bahkan sampai banyak banget gitu loh. Sampai Neng juga ke Bali, kemarin kan Neng ke Bali, ada juga katanya Bali yang merasa ditipu sama Vicky. Saya dengar kemarin ada gosipnya katanya bahwa Neng itu kan sempat ada minjemin dia duit atau transfer dia duit, tapi masuk ke rekening istrinya, bener nggak itu? Nggak tahu deh ya kalau masalah. Yang pasti sih dia bilang itu untuk notarisnya. Untuk notarisnya, tapi masuknya ke rekening istrinya. Nggak tahu deh, namanya itu Rama Nuraini deh. Nggak tahu itu nama siapa? Rama Nuraini sih nama istrinya. Nah kalau misalnya nama istrinya, misalnya ada pemikiran lain bahwa ternyata udah kerjasama nih dan sebagainya. Ya nggak tahu, Neng sih lillahi ta'ala ya, Neng cuma bisa apa ya? Biarkan aja udah gitu ya. Oke, Neng mau tanya nih beneran. Kamu tuh sebenarnya pernah belajar, pernah les, atau bisa bahasa Inggris nggak? Enggak. Memang enggak? Enggak. Berarti memang kamu nggak ngerti dia ngomong apa pada saat itu? Enggak. Oh, berarti memang sengaja karena nggak ngerti, makanya dia ngomong begitu terus ya? Mungkin. Oh ya. Kamu ngerti bahasa Cina? Enggak. Ntar kalau sama saya kita ngomong bahasa Cina terus. Soalnya saya juga nggak ngerti. Jadi kayak orang bego aja kita berdua ngomong gak ada yang ngerti gitu. Tapi masih kita oke. Di kasus ini kan banyak sekali orang yang jelekin Vicky. Tapi ini ada yang heboh lagi nih. Ada juga yang jelekin Saskia. Tahu dong, ada yang jelekin Saskia. Nah gimana tuh yang jelekin Saskia? Coba putar dulu. Nggak pernah mau ambil pusing sebenarnya. Toh ya Niki juga ngomongnya cuman jadi kan Zaskia bilang katanya, Vicky kayaknya lulusan SD deh, soalnya ngomongnya kayak gitu. Nah terus aku ngejeplak gitu, emang kebetulan iseng aja gitu, iseng. Terus aku cuma bilang, loh bukannya lo juga lulusan SD gitu kan. Ya karena kalau Niki bukan memfitnah atau sekedar gosip, masalahnya kan kita pernah satu manajemen. Terus dia memang pernah bilang dia lulusan SD. Iya, jadi ceritanya tuh gini, memang sebelum Zaskia masuk kan memang aku duluan yang masuk ke Naga Suara. Dia tuh dipungut gitu sama para Rahayu gitu, dari kampung mana lah orang-orang Naga Suara itu cerita. Terus pas dia masuk, keluar single, abis itu udah, jadi bukan aku aja sih yang gak diurusin sebenarnya. Hampir semua artis Naga Suara saat itu memang pas Zaskia masuk memang gak diurusin. Yang instan justru bukan Niki, Zaskia mungkin. Ya itu tadi kesaksian, panggil saja namanya Bunga Dua ya. Tadi kesaksian Bunga Dua, nggak tahu itu diwawancarain setelah atau sebelum dipukulin di jalan ya? tapi gimana tuh? Katanya kamu dipungut. Dipungut di mana? Nggak apa-apa lah, orang mau berbicara apa itu haknya mereka. Tapi tunggu tuh, ini satu manajemen kan sama kamu? Iya. Jangan-jangan rekayasa manajemen? Nggak tahu lah. Emang dulu satu manajemen, cuma kan Neng memang sama sekali belum pernah ketemu beliau, belum pernah kenal beliau, satu panggung sama beliau juga belum pernah gitu. Jadi apa ya? Kalau misalkan dia berbicara seperti itu, ya itu hak dia. Tapi kalau misalkan ya memang Neng memang lulusan SD, SMP nggak lulus gitu kan. Neng juga memang kan dari awal juga memang Neng bilang Neng nggak sekolah tinggi, Neng orang kampung, Neng apa adanya gitu. Nggak ada yang mesti gue sekolah tinggi, gue bisa ini, nggak ada gitu. Jadi Neng apa adanya. Jadi kalau misalkan dia ngomong seperti itu ya wajar. Memang karena Neng memang lulusan SD gitu. Bagus itu skema perang Sun Tzu tuh ya, melawan orang dengan kejujuran gitu ya, jadi nggak bisa diapa-apain lagi gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa, oke. Sekolah cuma SD nggak apa-apa, yang penting kan sekarang kan menjadi sesuatu ya. Tapi tadi katanya kamu dipungut terus yang lain nggak diperhatiin, cuma merhatiin kamu doang, dia bilang begitu. Tenang, kalau saya mungut kamu juga saya cuma merhatiin kamu doang. You okay? Kamu kenapa? Hah?
Gak apa-apa lah ya. Yang peduli orang ngomong apa ya, yang penting kita maju terus. Jangan. Enggak. Sedihnya kenapa? Sedihnya kenapa? Ya, jangan sampai emak sama abah ngeliat itu. Takut apa ya? Takut sedih, takut sakit. Udah cukup. Udah cukup. Neng semua serahkan sama masyarakat aja yang menilai. Gitu aja. Tapi nggak apa-apa lah ya. Masyarakat juga bukan orang yang bodoh. Masyarakat juga bisa menilai, bisa membandingkan ya kan? Siapa yang benar, siapa yang salah, ya kan bisa dilihat siapa orang seperti ini, siapa seperti itu, siapa yang banyak berulah, siapa yang banyak bertingkah, siapa yang tidak, siapa yang punya karakter, siapa yang berkarir lebih baik. Masyarakat juga bisa menilai dan bisa tahu, bisa meyakinkan dirinya. Dan buat saya, Saskia di sini orang yang hebat. Berani datang ke hitam putih, berani ngomong seperti ini di hadapan semua orang, itu luar biasa. Oke, and you still go on, maju terus pokoknya. Jangan mau kalau orang mau ngomong apa, pokoknya anggap aja anjing menggonggong ya, tendang anjingnya. Jangan kemana-mana, tetap di hitam putih.